Om Swastiastu. Wow, selamat malam nih ya teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini secara daring gitu ya. Ya kalau yang nontonnya siang saya ucapkan selamat siang, kalau yang nontonnya pagi selamat tidur ya. Aku tahu kalian anak-anak begadang gitu ya, yang biasanya tidurnya pagi gitu. Perkenalkan, aku Ganis Esa Manura, si cowok manis berwawasan akademis gitu ya. Asalnya dari kampus Tah Negeri Puturan Singaraja semester 8 sekarang. Ini aku terima kasih banget ya sama Telkom Group dan juga Indo Channel. Kita berikan aplaus dulu dong ya. Karena udah membuat event yang sangat kece menurut aku kan. Apalagi ada juaranya luar biasa, ada juara 1, 2, 3, bahkan ada juara favorit ya kan. Kalian tahu kan pasti mengapa ada juara favorit ya kan? Ya kalau Telkom Group emang bener pengen mencari bibit-bibit generasi muda yang kreatif ya kan. Tapi kalau Indo Channel pengen mencari bibit-bibit subscriber. Ya enggak? Mas Niko bener ya Mas Niko ya? Bibit subscriber ya. Oke, tapi jangan dikurangi nilai saya ya. Saya roasting dikit ya. Oke, jadi kesempatan kali ini aku mau ngomongin tentang sekolah daring atau kuliah daring gitu ya. Pengalaman tentang kuliah daring. Aku tuh risih teman-teman sama teman-teman kita yang saat kuliah daring itu alasannya susah sinyal. Sumpah paling risih gitu kan. Apalagi alasannya di desa. Oh Pak, ini Pak, sorry Pak, ini lagi di desa susah sinyal Pak ya. Kadang Pak ini mohon Pak apa nggak bisa nge-zoom Pak karena sinyalnya gampang hilang. Itu sinyal apa mantan gitu ya? Iya kan? Itu sinyal apa mantan? Kalau mantan emang iya gampang hilang, nggak ngasih kabar terus ngajak bubar gitu kan? Iya aku tahu gitu. Terus aku paling risih itu sama yang alasan nggak punya kuota. Itu nggak banget menurut saya. Nggak mungkin kalian nggak punya kuota gitu loh. Dan sekarang kalau misalkan kita nggak punya kuota, nyari solusinya juga gampang gitu. Iya kan? Nyari solusinya gampang. Nggak punya kuota tinggal nyari wifi tetangga gitu kan. Minta password, kalau misalkan ganti password tinggal nyari balai desa ya kan. Kalau misalkan balai desa kalian rubuh tinggal nyari rektor, tanya uang dana subsidi untuk kuota kemana gitu ya. Tanya aja gitu. Nah, biasanya teman-teman kalau aku pas kuliah daring gitu ya. Pas kuliah daring tuh aku biasanya ngejain tugas tuh di balai desa. Nah, menurutku yang paling unik ketika kita nyari wifi di balai desa itu komposisinya konsisten gitu. Pemburu wifi-nya konsisten. Biasanya kalau di desaku nih yang sebelah selatan tuh biasanya anak-anak bocil main FF tuh ya, yang teriak-teriak tuh, "Woi, tembak gitu ya." Yang sebelah utara biasanya cewek-cewek nobar drakor, ya kan? Yang dia selalu teriak-teriak kalau pas adegan tuh yang ceweknya dibenturin tembok sama cowoknya gitu kan. Nah, itu biasanya teriak-teriak tuh. Nah, yang paling unik nih ya, ada bapak-bapak di depan kantor bagian administrasi umum ya. Itu agak remang-remang tempatnya. Dia itu sendirian, bapak-bapak, malam-malam nih ya, nonton sesuatu. Tapi setiap tak amati, volumenya nggak kedengeran tuh. Ya kan? Dia nonton sesuatu nih, tapi volumenya nggak kedengeran. Akhirnya kita kan mikir ya, nonton apa? Kalau nonton berita nggak mungkin, ya kan? Dan setiap aku deketin, aku kan mau ke toilet kan lewat tuh sama bapak-bapak kan, tak tanya, "Pak," gitu kan. "Oh iya Mas." Langsung diginiin HP-nya kan. Akhirnya aku berpikir, wah ini kayaknya bapaknya nonton bola. Iya kan? Mungkin nonton bola ya, jangan pikiran yang negatif lah. Jadi teman-teman, ketika aku dengar informasi tentang kuliah daring itu ya, itu rasanya itu kayak kita menang undian kupon jalan sehat gitu ya. Kan ada sok-soknya gitu ya, sok seneng gitu ya. Nah iya, soalnya seneng gitu kan. Bayangan kita nggak perlu langsung ketemu dosen, kita ya kosnya irit. Habis itu kita bisa sering-sering nongkrong sama teman gitu. Tapi semua itu berubah semenjak aku tahu bapak aku beli sapi. Semua itu berubah. Jadi aku pernah saat itu ya kuliah dari jam 10 sampai jam 3. Nah sekitar jam 12 tuh bapakku nyamperin gitu kan. Jiknya apa gitu. Ini Pak masih kuliah gitu. Gini bapak kan mau kerja di Paman. Nah itu kebetulan kandang gak ada rumput tuh. Jadi paham ya gitu. Oh iya Pak. Jadi ada tambahan kerjaan gitu ya. Kita lagi kuliah, terus ada tuntutan kita harus suruh nyari rumput ya kan. Ya gimana sebagai anak yang menerapkan nilai dari Telkom Group gitu ya, amanah gitu ya. Akhirnya aku laksanakan ya. Aku nyari rumput sambil kuliah. Kebetulan kuliahnya itu pakai Google Classroom. Jadi aman dong. Aman. Aku ambil karung, kemudian naik motor ya kan. Kalau orang-orang petani di desa itu pasti punya motor legend ya kan. Kalau nggak Shogun, Supra, Astrea. Nah, motorku tuh Shogun teman-teman. Percaya nggak percaya motorku tuh rem belakang sama rem depan tuh nggak ada, sumpah. Jadi kalau kita naik motor gitu kan, kalau kita mau berhenti itu kita
mainnya main gigi gitu ya. Habis gigi 2, gigi 1 kan agak gini, agak ngerem-ngerem gitu ya. Habis itu kita matiin gitu. Kita nggak pakai rem. Nah, akhirnya aku berangkat gitu kan. Berangkat nyampe sawah aku sambil ngecek Google Classroom. Oh aman, nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi, yang penting hadir Pak. Oke lah, aman gitu kan. Akhirnya aku coba mau nyari rumput. Ini cocok nih, rumputnya banyak gitu. Nyampe sana ternyata lupa bawa arit, ya kan? Sabit, tahu sabit itu kan? Nyampe sana lupa bawa arit, ya kan? Lupa bawa sabit. Nah, kita mau ke sawah, lupa bawa sabit nyari rumput. Ini sama halnya kayak kita mau servis motor, datang ke bengkel, lupa bawa motor. Bayangin aja tuh, ya kan? Bayangin aja, tiba-tiba kita, Mas, ini Mas servis motor Mas gitu. Ditanya sama mas bengkelnya, servis apa ya Mas? Ini Mas kayaknya rem apa ya, kampas remnya ini kayaknya perlu diganti deh Mas. Sekali lagi, servis apa Mas ya? Loh Mas, sudah tak bilang ini kan mau servis kampas rem Mas. Masnya kan jalan kaki ke sini Mas. Iya tadi Mas ya. Jadi kayak gitu, kan konyol gitu kan. Dan hal-hal risih yang lain itu gini teman-teman. Ngedengerin emak-emak rempong ya, terutama emak-emak rempong yang punya anak SD, ya kan? Bener kan? Iya. Jadi sebanyak sekolah daring tuh mama yang punya anak SD itu rempong banget. Jadi perlu kalian tahu teman-teman, jadi di depan rumahku itu biasanya tempat pemberhentian gini, pedagang sayur keliling, melijo, kalau Jawa itu melijo. Tahu kan pedagang sayur keliling ya, yang biasanya kita beli masako 1, tempe 1 tapi ngegibah 30 menit. Ngegibah setengah jam bahkan sampai sejam. Iya enggak? Bener enggak? Jadi di situ tuh mama ngegibah tuh kan ya. Ngomongin gimana yuk anakmu yuk di sekolah yuk. Oh gini yuk anakku di sekolah banyak banget tugasnya. Kita kan yang emak-emak ini kan jadi repot kan ya. Apalagi ada Bu Sri itu yang suka nyinyir itu kan, ya ampun, dia bilang, "Ya bener kali Bu, apalagi anakku tuh sampai mau nangis-nangis ngerjain tugas mak LKS, habis itu suruh ngarang, suruh gambar. Kemarin ada suruh gambar hewan, tak suruh gambar burung elang, malah gambar burung bapaknya. Kok gitu ya ini? Masa burung bapaknya kan punya burung itu yang digambar." Iya. Ya gitulah, pokoknya rempong-rempong gitulah emak-emak ya. Dan akibat dari emak-emak rempong karena dia males ngajarin anaknya ya kan. Jadi emak-emak ini jadi sadar gitu harusnya kan. Kalau jadi guru itu susah. Makanya kalau dijewer, dicubit tuh sama gurunya itu ya jangan ini ngelawan balik gitu ya, emak-emak ya. Emang susah ngedidik anak-anak itu. Jadinya kita teman-teman mahasiswa kayak gini yang repot dari efek dari emak-emak rempong gitu. Iya nggak? Bener nggak? Pasti teman-teman ngalamin deh. Minimal disuruh ngebimbel adiknya sendiri. Kalau nggak gitu ngebimbel anak tetangga, ya kan? Iya, dan itu aku terjadi gitu loh. Jadi waktu itu aku disuruh budaku untuk ngerjain tugas anaknya, namanya Radit gitu kan. Oke, aku ajarin tugas. Besoknya lagi Radit ngajak teman-temannya. Jadi ada 10 orang nih ke rumahku untuk aku bimbel gitu. Akhirnya aku berpikir, oh iyalah nggak apa-apa ya, daripada aku nyari rumput panas-panasan mendingan ngebimbel ya. Iya nggak apa-apa, walaupun dibayar 2.000 per bimbel itu. Oke lah, nggak masalah. Tapi masalahnya bukan di situ teman-teman. Masalahnya aku dapat anak murid kelas 4 SD nggak bisa baca. Itu sumpah bikin ngeselin sumpah. Jadi ibunya datang gitu kan, Mas Ganis, oh iya Bu, ini minta tolong ya, ini anak saya spesial, dia nggak bisa baca. Oh belum bisa baca Bu? Belum Mas Ganis, tolong diajarin ya. Aku udah bimbel kemana-mana, ini nggak berhasil Mas Ganis. Mungkin di Mas Ganis mudah-mudahan bisa. Oke Bu. Kan ya maksudnya beban gitu ya, beban. Wah ini kalau nanti keluar dari bimbelku nggak bisa belajar kan susah juga gitu kan, nggak bisa membaca gitu kan. Ya akhirnya aku coba gitu kan, aku coba ajarin kan, namanya Gesa. Saya coba baca ya, SITI dibaca Siti, dia baca SITI Siti. Oh sebenarnya bisa, masih bisa lah ya. Kemudian BABAJUJU baju, BABAJUJU baju. Oke, kamu bisa kok sebenarnya. Baru yang ketiga nih, SUSUPRI supri, SUSUPRI supir. Ulang ya, pelan-pelan coba. SUSUPRI supri, SUSUPRI supir. Coba lagi ya, kita pelan-pelan ya. SUSU sup tambah RI supri. Ini udah emosi soalnya teman-teman ya. SUSUPRI supir, supri supri. Soalnya supri itu emang supir Mas. Oh ya, saya Ganis Susana. Terima